Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas A120 akan mempresentasikan video tentang bunyi dan cahaya. Dan kami kelompok 4 beranggotakan yang pertama saya sendiri Elsa Nusra Fitri dengan NPM 20144 600031, yang kedua Maisri Maulidia dengan NPM 20144 600032, yang ketiga Agista Putri Animia dengan NPM 20144 600038, yang keempat adalah Agnes Omi Yulianti dengan NPM 20144 600034, yang kelima ada Jihan Setiarini dengan NPM 20144 600035, yang keenam ada Ervina Putri Rahmawati dengan NPM 20144 600033, yang ketujuh ada Triopika Yuliana Sari dengan NPM 20144 600281, yang kedelapan ada Ibnu Farurozi dengan NPM 20144 600282, dan yang kesembilan ada Seli Kristiani dengan NPM 20144 600283. Berikut video yang dapat kami sajikan, selamat menyaksikan. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat secara perapatan dan tegangan, terbentuk oleh partikel zat perantara serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Syarat terdengarnya bunyi terdiri dari 3 macam. Yang pertama, ada medium. Bunyi dapat merambat melalui benda gas seperti udara. Yang kedua, ada sumber bunyi. Semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya seperti bunyi gong yang dipukul atau bunyi seruling yang ditiup. Yang ketiga, ada pendengar. Pendengar bunyi yaitu manusia dan hewan-hewan. Energi bunyi adalah suatu getaran yang merambat dengan udara. Segala benda yang bergetar pasti menghasilkan energi bunyi. Lalu, ada sifat-sifat energi bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui medium atau perantara. Yang kedua, tidak dapat merambat di ruang kedap. Yang ketiga, bunyi dapat memantul. Yang keempat, bunyi dapat diserap. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Ada 2 macam sumber energi, yaitu sumber energi terbarukan atau dapat diperbaharui dan sumber energi tak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber energi yang terbarukan yaitu yang pertama matahari. Matahari termasuk sumber energi terbarukan atau dapat diperbaharui. Dan yang kedua yaitu panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari perut bumi. Panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Yang ketiga yaitu angin. Pemanfaatan energi angin sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Yang keempat yaitu energi biomasa. Biomasa terdiri dari tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu. Yang kelima yaitu energi gas alam, merupakan energi yang terbarukan dan harganya lebih terjangkau daripada bahan bakar minyak. Sedangkan contoh sumber energi yang tak terbarukan yaitu yang pertama, sumber energi yang berasal dari fosil. Sumber energi ini sebenarnya bisa diperbarui tetapi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Contohnya yaitu minyak bumi dan batu bara. Dan yang kedua yaitu sumber energi yang berasal dari mineral alam. Mineral alam bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi setelah melalui beberapa proses. Contohnya uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir.
Perambatan bunyi adalah suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi di tempat lain melalui media. Media perambatan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi juga memerlukan waktu. Kecepatan perambatan bunyi disebut juga cepat rambat bunyi. Bunyi merambat melalui benda padat. Kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda tidak sama. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau gas. B. Bunyi merambat melalui benda cair. Perambatan bunyi dapat melalui air. Ketika kita membenturkan dua buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar air. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air. Bunyi benturan tersebut lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air. Hal ini menunjukkan bahwa rambatan bunyi melalui air kurang baik dibanding melalui udara. C. Bunyi merambat melalui benda gas. Pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi jika gelombang bunyi menimpa salah satu pembatas ruang. Maka sebagian energinya akan dipantulkan dari permukaannya, sebagian diserap, dan sebagian lainnya ditransmisi. Semakin masif permukaan bidang, maka semakin tinggi bagian energi bunyi yang terpantul. Konsekuensinya, energi bunyi yang terserap dan tertransmisi menjadi kurang, seperti pada gambar. Penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi terjadi jika permukaan bidang adalah lembut berpori, yang mana sangat banyak menyerap getaran bunyi, tetapi sangat buruk untuk pemantulan bunyi. Penyerapan bunyi di dalam ruangan adalah ketika energi bunyi hilang di saat menimpa permukaan bidang pembatas ruang seperti pada gambar. Sifat-sifat bunyi yaitu resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya molekul udara dalam kolam udara akibat getaran benda. Dalam beberapa alat musik akan menimbulkan efek bunyi yang merdu. Peristiwa resonansi terjadi sesuai dengan getaran udara pada pipa organ tubuh. Jadi, resonansi pertama akan terjadi jika panjang kolam udara di atas air 3/4, resonansi kedua 3/4, dan resonansi ketiga 5/4, dan seterusnya. Yang B, gelombang bunyi mengalami pantulan atau refleksi. Salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan, sehingga gelombang bunyi juga dapat mengalami hal ini. Hukum pemantulan gelombang, sudut datang sama dengan sudut pantul juga berlaku pada gelombang bunyi. Hal ini dapat dibuktikan pada pantulan bunyi dalam ruangan tertutup. Dapat menimbulkan gaung. Gema dapat timbul jika jarak antara sumber bunyi atau biasanya sekaligus pendengar 55 meter dari dinding pemantul. Jika diketahui kecepatan perambatan bunyi di udara rata-rata 340 meter per sekon, sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu suku kata 1/3 sekon, maka jarak yang ditempuh gelombang bunyi dari jarak sumber ke dinding pemantul sampai ke pendengar sebesar 304 meter per sekon dikali 1/3 sekon sama dengan 113,33 meter, sehingga 133,30 meter dibagi 2 sama dengan 56,67 meter.
C. Gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refleksi. Salah satu sifat gelombang adalah mengalami pembiasan. Peristiwa pembiasan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya malam hari, bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari. Hal ini disebabkan karena pada siang hari udara lapisan lebih dingin daripada lapisan bawah. Karena cepat rambat bunyi pada suhu dingin lebih kecil daripada suhu panas, maka kecepatan bunyi di lapisan udara atas lebih kecil daripada lapisan bawah, yang berakibat medium lapisan atas lebih rapat dari medium lapisan bawah. Hal yang sebaliknya terjadi pada malam hari. Jadi pada siang hari bunyi petir merambat dari lapisan udara atas ke lapisan udara bawah. D. Gelombang bunyi mengalami pelenturan difraksi. Gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang yang lebih panjang akan lebih mudah difraksikan. Peristiwa difraksi terjadi misalnya saat kita dapat mendengar suara mesin mobil di tikungan jalan walaupun kita belum melihat mobil tersebut karena terhalang oleh bangunan tinggi pinggir tikungan. E. Gelombang bunyi mengalami perpaduan interaksi. Gelombang bunyi mengalami gejala perpaduan gelombang atau interferensi yang dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Contoh interferensi bunyi misalnya waktu kita berada di antara dua buah loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Pembagian bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, audiosonik. Gelombang bunyi audiosonik adalah jenis gelombang bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik menjadi satu-satunya jenis gelombang bunyi yang dapat didengar oleh manusia karena frekuensinya berada dalam batas pendengaran manusia secara normal. Yang kedua, infrasonik. Bunyi infrasonik merupakan jenis gelombang bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Jenis bunyi infrasonik tidak dapat didengar oleh manusia karena gelombang tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia sebagai indera pendengaran. Namun, bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh beberapa hewan, contohnya seperti jangkrik, gajah, dan lumba-lumba. Bunyi infrasonik biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk mendeteksi aktivitas vulkanik gunung berapi atau aktivitas pergerakan lempeng bumi dengan bantuan alat seismograf. Yang ketiga, ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan jenis gelombang bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Jenis bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia karena gelombangnya tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia sebagai indera pendengaran. Bunyi ultrasonik biasa didengar oleh hewan, contohnya seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, terutama di bidang medis dan kesehatan. Misalnya untuk mendeteksi janin lewat program USG, serta diagnosis berbagai macam penyakit lewat gelombang ultrasonik. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Pada sifat ini, pembuktian cahaya dapat dibuktikan berdasarkan benda untuk meneruskan cahaya. Benda yang tidak dapat ditembus tidak bisa meneruskan cahaya yang mengenainya. 2. Cahaya dapat dipantulkan.
Cahaya dapat dipantulkan pada sebuah permukaan datar dan rata terkena cahaya. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah dari rambat cahaya karena adanya dua zat yang memiliki kerapatan berbeda. 4. Cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya merupakan sebuah proses penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki warna-warna yang bervariasi. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya akan menembus dan melewati benda bening. Karena sifat inilah cahaya matahari dapat masuk lewat jendela kaca rumah kita. Pemantulan adalah kembalinya arah cahaya ke arah asalnya setelah menumbuk suatu penghalang. Hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang disimbolkan dengan I kecil, sedangkan sudut pantul disimbolkan dengan R kecil. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Contoh, saat kita sedang berkaca di sebuah cermin rias, yang terjadi adalah pemantulan dengan besar bayangan sama dengan asli dan tegak lurus. Hukum pemantulan cahaya di cermin datar adalah 1. Sinar datang akan dipantulkan dengan besar sudut pantul sama dengan sudut datang. 2. Sinar yang datang tegak lurus cermin akan dipantulkan tegak lurus cermin. 3. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar sifatnya yaitu sama besar, tegak, arah bayangan berkebalikan, maya, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Perbesar bayangan dirumuskan seperti ini. M sama dengan H aksen dibagi H sama dengan S aksen dibagi S sama dengan 1. Keterangan M sama dengan perbesaran bayangan. H aksen sama dengan tinggi bayangan. H sama dengan tinggi benda. S sama dengan jarak benda ke cermin. S aksen sama dengan jarak bayangan ke cermin.